Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami ada sampai saat ini karena perlindungan, karena kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih atas karya-karya-Mu yang begitu luar biasa. Kalau sampai saat ini kami ada di tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung reda. Tetapi kami percaya Tuhan adalah jawaban atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan adalah jawaban atas setiap persoalan demi persoalan yang terjadi di bumi. Untuk itu kami bersandar, kami berharap pada kekuatan otoritas Tuhan yang mampu memberikan jawaban yang pasti atas setiap persoalan hidup kami. Dan oleh karena janji Tuhan, kami menjadi percaya, kami menjadi yakin bahwa di dalam Kristus ada jawaban yang pasti. Amin. Ada perlindungan, ada kekuatan, ada pemulihan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perlindungan-Mu nyata atas kami sampai saat ini. Layakkan kami mendengarkan pengajaran firman-Mu yang terus membawa kami, membangun kami, membawa kepada kesempurnaan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia adalah jawaban atas setiap permasalahan yang terjadi di bumi. Kalau kita menetapkan hati kita bahwa ketika janji Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, maka kita tidak perlu menjadi cemas, kita tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut atas setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Sebab kita yakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi di bumi tidak lepas dari pantauan, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kalau itu kita yakini, maka kita menjadi pribadi-pribadi kehidupan yang berbahagia. Karena di balik peristiwa itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada pesan-pesan penting dari kerajaan surga untuk keselamatan umat manusia. Ketika kita memahami persoalan itu, ketika kita ngerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan kehendaknya Tuhan, maka kita sebagai orang-orang percaya sudah saatnya memacu diri. Kita sudah tahu situasinya seperti ini, maka setahap demi setahap sebagaimana pengajaran firman Tuhan tetapkan, kita tidak boleh lagi menjadi orang-orang, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang biasa-biasa saja di dalam beribadah. Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa hanya sekedarnya di dalam mengiring Tuhan.
Sebab kalau kita bertindak hanya biasa-biasa saja, kita melayani hanya biasa-biasa saja, kita beribadah hanya biasa-biasa saja, tanpa berpikir, tanpa merasakan sejauh mana kualitas hidupku, sejauh mana kualitas kasih kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti ukuran standar yang Tuhan berikan untuk kita jalani, ibaratnya kita ini hidup di dalam persimpangan jalan. Kita berada di dalam situasi yang belum pasti. Oleh sebab itu masing-masing harus paham, masing-masing harus mengerti. Ketika kita membaca situasi yang berkembang, membaca lingkungan kita di mana saudara ada, membaca keadaan zaman yang sedemikian, maka hendaknya masing-masing terus belajar, dengar-dengar apa yang dikehendaki Tuhan. Kita baca Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 Injil Matius pasal 13 ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya apabila ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya. Dalam perumpamaan ini kita harus memaknai arah dari pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Ketika seseorang mencari harta terpendam dan harta itu sudah ditemukan di satu ladang, maka orang itu berpikir secara tepat. Dia berpikir bahwa di mana ladang itu tersimpan harta terpendam, ladang itu lebih berharga ketimbang apa yang dimiliki. Demikian juga ketika seseorang mencari sebuah mutiara yang indah untuk dibelinya, maka seorang pedagang itu memandang mutiara itu terlebih berarti dan tidak ternilai harganya, sehingga dia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Ini berbicara tentang kerajaan surga. Harta terpendam menggambarkan kerajaan surga.
Mutiara yang indah menggambarkan kerajaan surga yang tidak ternilai, tidak terbeli dengan apapun juga. Untuk mendapatkan semuanya itu, maka seseorang harus siap membayar harga. Bahkan apa yang dimiliki di dunia ternyata tidak ada artinya. Untuk mencapai kerajaan Allah, yang dimana kita digiring dalam satu perjalanan panjang, setahap demi setahap, dari Kristen kanak-kanak menjadi Kristen yang dewasa akhir balik, sampai nanti menjadi Kristen yang dewasa, akhirnya menjadi Kristen yang disempurnakan. Itu standar yang ditetapkan kerajaan surga. Bagaimana untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan? Bagaimana menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan? Kalau kita terfokus pada kerajaan surga, bukan berarti selama kita di bumi tidak difasilitasi oleh Tuhan. Fasilitas yang ada di bumi ini Tuhan katakan itu hanya tambahan. Tetapi fokus kita kepada harta yang terpendam, fokus kita kepada mutiara yang berharga itu, bukan kepada tambahannya. Jika dari hal ketika Tuhan berbicara tentang kekhawatiran kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara jangan terjebak kepada satu persoalan. Untuk seseorang mendapatkan harta terpendam, mereka siap meninggalkan semuanya, ladangnya, seluruh miliknya direlakan demi fokus kepada harta yang terpendam, yaitu kerajaan surga. Kenapa sampai sekarang banyak orang masih belum ngerti secara real kerajaan surga itu seperti apa? Kalau ada orang mengatakan sudah sampai kepada kerajaan surga, sudah pernah ke sana dengan versinya masing-masing, silakan. Andai kata kerajaan surga itu luas, mungkin mengandikan begitu, maka tidak semua sisi sudut kerajaan surga dilihatnya. Jika orang mengaku sudah pernah, masing-masing mengatakan, mengklaim diri bahwa pernah sampai ke kerajaan surga, tapi ceritanya berbeda-beda. Saudara tidak perlu mempersoalkan itu ketimbang saudara bingung dan kehilangan iman. Katanya orang itu pernah ke surga, tapi kalau ceritanya beda dengan yang B, yang C pernah ke sana juga ceritanya kok beda lagi, yang D pernah ke sana ceritanya kok beda lagi. Mungkin kalau digambarkan demikian, ada yang pernah ke Malaysia? Nah, Malaysia sebelah mana, kota mana? Kan tidak semua seluruh Malaysia dipahami. Saudara pernah ke Malaysia mungkin di kota mana? Mungkin Kuala Lumpur, tetapi Malaysia yang sebelah lain, kota lain, saudara tidak kunjungi. Mungkin beda lagi ceritanya kan?
dengan orang yang pergi ke kota lain selain Kuala Lumpur dan lain sebagainya. Tidak perlu kita bahas terkait dengan kerajaan surga seperti apa, tetapi di sana pada dasarnya hidup dalam suasana damai, hidup dalam suasana sukacita, bukan di dalam kondisi manusia darah daging titik. Amin. Itu saja. Entah orang memetakan, orang-orang memetakan, ada yang katanya di pintu gerbang, ada yang katanya di halaman, ada yang penting kerajaan surga. Jangan sampai di antara saudara tergolong orang-orang yang menghakimi dan mempersalahkan ketika saudara sudah sampai kerajaan surga, menyalahkan orang yang di halaman kerajaan surga. Salahmu dulu tidak sungguh-sungguh jika kamu bagianmu di halaman, tapi itu halaman kerajaan surga, dan di sana saudara pikir tidak ada yang saling mempersalahkan. Amin. Tidak usah ngancang-ngancang nyalahkan orang. Di surga tidak ada saling mempersalahkan. Entah orang itu di halaman, di pintu gerbangnya kerajaan surga, tidak usah dipersoalkan sekarang, tidak usah dipersoalkan, diperdebatkan. Semua berada di dalam kemuliaannya masing-masing. Amin. Sebagaimana tangan kita, kapan tanganmu nyalakan hidung? Ketika hidungmu pilek. Tangan tidak pernah menyalahkan hidung. Ketika hidung ini sakit, flu, demam, dengan cakapnya tangan ini membersihkan tepat waktu dan setia sampai semuanya clear. Amin. Surga itu harta yang terpendam, ibaratnya begitu, misteri. Tetapi untuk kerajaan surga, orang merelakan semuanya. Orang yang punya kepastian bahwa surga itu nyata, surga itu masa depan kita, kekal, bukan hanya 60 tahun, bukan hanya 70 tahun, bukan hanya 30 tahun, bukan hanya 25 tahun, bukan hanya 80 tahun seperti di bumi, tetapi surga itu kekal, tidak terbatas. Makanya Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid untuk mencapai ke sana. Jangan sampai kita terikat dengan apa yang ada pada hidup kita di bumi ini. Kalau kita masih terikat dengan apa yang ada pada diri kita, sementara kita berupaya masuk dalam kerajaan surga, memahami kebenaran kerajaan surga itu, menggali kerajaan surga itu, kita masih terikat dengan apa yang ada di bumi ini, berarti kita mengesampingkan, kita menyia-nyiakan itu. Sementara saudara tahu banyak orang berkompetisi, merelakan segala-galanya demi kerajaan surga. Apakah karena Kristus sudah berkorban? Iya, Kristus memang sudah berkorban untuk memberikan kekuatan baru kepada umatnya yang percaya. Dan kepada umatnya yang percaya diberi kekuatan baru. Setelah mendapat kekuatan baru, ada kekuatan untuk menjadi pelaksana kebenaran firman itu. Amin. Untuk menjadi pelaksana dari kebenaran firman itu, ada kekuatan dari surga, bukan kekuatannya manusia. Kalau saudara bisa setia, kalau saudara bisa mengasihi, kalau saudara terus bisa mengasihi dengan taat dan setia, itu kekuatan dari atas mengalir dalam hidup saudara. Kalau upaya manusia tidak akan mungkin bisa menjadi pelaksana dari firman kebenaran menuju kesempurnaan, tidak akan bisa. Itulah fakta, kenyataan, keselamatan yang Tuhan Yesus
sediakan bagi setiap orang yang percaya. Diberi kekuatan dari surga untuk menjadi pelaksana dari kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Menciptakan suasana damai di bumi. Itu tugas kita. Ketika kita menciptakan suasana yang damai, suasana yang sukacita di bumi, maka betapa dahsyatnya kuasa Tuhan mengerjakan setiap hati setiap orang, sehingga penyakit apa saja yang dideritanya dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika hati kita damai, ketika hati kita penuh sukacita, maka penyakit apapun juga yang ada pada saudara rontok. Amin. Tetapi ketika saudara dalam kecemasan, dalam kebimbangan, penyakitmu bertambah. Buktikan aja tidak percaya. Dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, bertanya-tanya ini gimana, piye, dan lain sebagainya. Rasa takut semakin bertambah-tambah, kecemasan semakin bertambah-tambah, penyakitmu tidak akan semakin sembuh, tetapi justru semakin bertambah-tambah. Ketika saudara mendambakan, menciptakan suasana yang damai, suasana yang rukun, itu amanat agung dari Tuhan. Tuhan memilih saudara untuk menciptakan suasana penuh kasih, suasana yang penuh kedamaian, penuh sukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika itu saudara ciptakan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu cemas. Saudara mendengar sekarang secara nyata, kalau ada orang tidak percaya tentang COVID-19, mungkin orang-orang seperti itu pengen nyoba saja. COVID-19 itu ada. Kalau orang terkena itu daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya tidak mampu menangkal, menyingkirkan virus itu, maka tentu akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Tetapi kalau imunitas tubuh saudara kuat dan terus ditingkatkan imunitas tubuhmu, maka ada kekuatan yang ekstra yang mampu menangkal COVID-19 dan tentunya penyakit apapun yang sedang terjadi di dalam tubuh manusia. Kalau akhir-akhir ini lonjakan kasus terjadi di mana-mana, tidak hanya puluhan orang, ratusan orang, terjadi di mana-mana lonjakan kasus itu. Mengetuk hati saudara untuk saudara semakin sungguh-sungguh berdoa. Paling tidak saudara berdoa, kontribusi saudara, doa saudara, syafaat saudara sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang baik. Alirkan aliran air hidup itu, aliran kasih itu, supaya kemurahan Tuhan nyata atas bangsa ini, kemurahan Tuhan dinyatakan atas lingkungan saudara, sehingga mereka yang sakit terkena virus corona, mereka dijamah Tuhan, diampuni dosanya dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kalau itu sanak famili saudara, kalau itu sahabat saudara, saudara tidak bisa datang karena mereka sedang berada di karantina, mungkin baik karantina mandiri maupun di tempat-tempat yang sudah dikhususkan. Saudara berdoa lewat WA bisa, saudara telepon bisa, dikuatkan, diteguhkan mereka supaya mereka ada harapan, percaya. Memang mati dan hidup itu urusannya kerajaan surga, tetapi proses menuju kesembuhan. Kalau orang punya pengharapan kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa-dosanya, dan ketika Tuhan berkemurahan mengampuni dosanya, maka pemulihan yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Jangankan virus corona, penyakit apapun juga, kalau Tuhan berkemurahan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, maka Tuhan berkemurahan. Dia yang maha kasih, Dia yang maha penyayang, tetap memberikan pemulihan atas kita.
Sebab itu ketika kita berbicara kerajaan surga, maka kita harus berjuang. Kita harus berfokus kepada seluruh aktivitas menuju kerajaannya yang kekal. Tantangannya banyak. Jadi itu tidak mudah. Terkait dengan masa depan hidup, bagaimana saudara satu saat menempati Yerusalem baru, Yerusalem yang penuh kemuliaan, Yerusalem yang penuh kedamaian, Yerusalem yang penuh sukacita, Yerusalem yang penuh kerukunan. Yerusalem baru, yaitu kerajaan surga yang kekal, hanya ditempati oleh orang-orang yang memandang kerajaan surga itu lebih berharga ketimbang harta dunia. Yerusalem baru hanya ditempati oleh orang-orang yang memandang kasih karunia Allah, anugerah Allah itu lebih berharga, lebih mulia ketimbang apa yang dimiliki sekarang. Setampan apapun saudara sebagai laki-laki, secantik apapun sebagai perempuan, sekaya apapun harta yang saudara punya, ketika persoalan demi persoalan terjadi, manusia ada satu titik tertentu di mana manusia betul-betul tidak berdaya dan hidupnya tidak ada artinya di dunia. Sebelum kondisi seperti itu terjadi, sampai betul-betul saudara tidak mampu berkata-kata di hadapan Tuhan, lebih baik kita menundukkan diri dari Allah. Jangan membiasakan diri mengesampingkan persoalan pelayanan soal ibadah. Saya pribadi terdidik disiplin, melayani Tuhan terdidik disiplin. Saya punya guru, tidak hanya 1-2 guru. Saya punya banyak guru. Yang sejak saya kecil, saya dididik disiplin bagaimana beribadah, bagaimana mengiring Tuhan, bagaimana korban, bagaimana mengkhususkan waktu untuk Tuhan, bagaimana hidupnya untuk Tuhan. Saya katakan generasi sekarang, generasi milenial, saya tidak merendahkan, saya tidak sedang gampangkan mereka. Tetapi ingat, kalau kalian pada generasi sekarang terlalu mengesampingkan urusan dengan Tuhan, saudara anggap ringan, itulah kualitas hidup terlalu ringan di hadapan Tuhan. Setahap demi setahap saudara akan hidup dan umurmu semakin bertambah ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan. Suatu saat saudara akan benturan dengan suatu kasus, suatu peristiwa di mana saudara tidak berdaya lagi. Cukup hendaknya saudara melihat kondisi yang sedang terjadi, contoh-contoh yang nyata saudara lihat, bisa saudara tanya, bisa orang-orangnya masih hidup. Cukup berhenti sampai di situ. Jangan sampai peristiwa itu terjadi atas saudara, saudara alami sendiri. Bagaimana supaya tidak terjebak ke sana? Secepatnya berbenah diri, secepatnya bangkit. Miliki pandangan bahwa setiap pelayanan
itu adalah pengorbanan. Setiap saudara memperhatikan Tuhan, itu adalah sebuah pengorbanan. Untuk saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, itu adalah sebuah pengorbanan. Saudara membangun keluarga, menjadi keluarga yang damai sebagaimana impian setiap orang. Membangun nikah, supaya nikahnya diberkati Tuhan, hidup dalam suasana damai, hidup dalam suasana sukacita. Itu impian banyak orang. Ketika belum nikah, punya catatan, impiannya, wow, semua enak, semua mulus, tanpa kendala. Mana orang pacaran, orang pranikah memikirkan kendala? Tidak ada yang dipikirkan. Tidak ada dalam catatan. Dalam catatannya adalah program yang mulus tanpa hambatan. Betul? Betul kok salah? Nanti begini deh. Oh iya mas, anak itu usulku, pikirku juga begitu memang. Setuju. Oh ya udah, nanti kalau kita sudah nikah ya itu kita kerjakan. Begini, bagaimana mas? Oh ya saya setuju, itu bagus sekali. Nanti setelah kita nikah kita kerjakan. Tanpa berpikir adakah hambatan dalam menjalani semuanya itu? Oh tidak ada. Semuanya lancar. Andai kata mau bisnis, modal ada, semua ada. Apakah cukup dengan uang membangun keluarga? Banyak orang yang punya uang, bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Apakah bisa membangun keluarga yang damai, yang sejahtera, yang penuh sukacita? Tidak bisa. Nyatanya banyak yang membangun keluarga dengan dasar, dengan modal materi. Bangunan nikah itu hancur. Bangunan nikah itu roboh. Maka kalau kita kembali pada perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, bangunlah satu tatanan kehidupan yang mengarah pada kerajaan surga. Bangunlah satu tatanan keluarga yang terfokus pada kerajaan surga. Maka semuanya akan ditambahkan pada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau fokus kita kepada dunia, bahwa kebahagiaan keluarga itu karena fasilitas, karena sarana prasarana, maka saudara sedang tersesat. Arahmu bukan kerajaan surga, tetapi arahmu adalah materi. Ketika yang tampak itu materi, itu nanti terus bergulir seiring dengan bergulirnya waktu, maka saudara akan menjadi kecewa. Saudara akan menjadi putus harapan. Saudara akan menjadi sakit hati karena bangunan yang saudara anggap saudara biayai dengan harta yang banyak itu ternyata tidak sesuai harapan hasilnya. Persoalan demi persoalan yang terjadi, maka harus disikapi dengan baik, harus disikapi dengan bijaksana. Kalau saudara tidak bisa bertindak secara bijak, nanti dari hari ke hari sudah tidak bisa bangkit dalam situasi yang baik.
kita sekarang harus berpacu. Sebab langkah demi langkah hidup kita sedang menjalani satu kehidupan yang terus berubah. Memang ada musim menuai, berganti, mengalami satu perubahan demi perubahan terus. Ketika kita tidak paham bahwa perjalanan hidup ini silih berganti, seakan kita harus tetap berada pada zona nyaman fasilitas, sekalipun kita melihat di sana ada harta terpendam, sekalipun di sana ada mutiara yang sangat berharga itu. Tetapi kalau kita tidak peka terhadap suara roh, maka hidup kita menjadi pribadi lepas pribadi yang beku. Kasihnya menjadi beku, kecintaannya kepada Tuhan menjadi biasa-biasa saja. Ketika orang lain berkata tentang kasih mula-mula, maka itu menjadi sia-sia. Seperti apa kasih mula-mula? Orang pengen kembali pada kasih mula-mula, tetapi kenyataannya tidak sampai. Dan itu aja pada wacana. Sebab itu perjuangan hidup kita, sementara di tengah-tengah persoalan demi persoalan, banyak manusia yang menyatakan diri percaya kepada Kristus yang menjadi kecewa, nanti terus protes, menganggap Tuhan tidak adil. Padahal kalau hidup kita diukur dengan ukurannya Kristus, yang bertindak tidak adil itu justru manusia. Kita tahu dan kita harus belajar yakin, kalau kita ada sampai saat ini itu murni karena pertolongan Tuhan. Amin. 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 Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Sampai dikatakan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Sampai sekecil itu diperhatikan Tuhan. Sampai Tuhan juga mengenyangkan saudara, terpelihara, saudara tidak kekurangan makan, minum, sudah dicukupi oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan sudah terpelihara. Apakah dengan hal-hal seperti itu manusia tidak tercelit dan tergairahkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi? Apa saudara berhenti ketika saudara sudah merasa nyaman? Aku sudah punya rumah, aku sudah punya pekerjaan, aku sudah punya istri, sudah punya suami, punya anak, punya kendaraan, terus tidak perlu gigih lagi berjuang. Adakah saudara ingat bahwa ketika saudara berdoa kepada Tuhan, bagaimana ketika zaman dulu tidak punya sepeda motor, saudara berdoa kepada Tuhan supaya aktivitas pelayanan bisa cepat-cepat dikerjakan. Itu perjalanan iman, perjalanan karir, kasih saudara kepada Tuhan.
Ketika manusia berdoa lagi digairahkan oleh kekuatan Tuhan. Berdoa yang punya sepeda motor supaya punya mobil dengan alasan supaya tidak kehujanan, apalagi punya anak kecil. Alasannya kan gitu loh. Kasihan nanti anaknya kalau bukan sekalipun punya anak tetap bisa pelayanan. Andai kata itu dikabulkan Tuhan, saudara punya sarana prasarana, ada mobil disediakan untuk saudara nikmati bersama keluarga. Mau alasan apa lagi melayani? Setahap demi setahap mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam situasi apapun ketika kita fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, kita belajar percaya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan membangkitkan saudara. Ada proses menuju tingkatan demi tingkatan yang lebih lanjut ke kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita harus berpikir, tapi ada juga memang orang yang sudah cukup, ya aku di sini saja. Kalau itu menjadi sebuah keputusan, maka ya keputusannya di situ. Ini proses bagi yang lain supaya yang lain juga tidak menghakimi. Kenapa itu dulu sungguh-sungguh kok sekarang macet? Kenapa dulu dia membara berkobar-kobar kok sekarang malah tidak ngapa-ngapa? Ini juga ujian bagi yang lain. Kok jatahnya memang di situ. Kalau di antara kita, di antara saudara ada yang yakin hidup sampai Tuhan datang, silakan dilanjutkan, tidak apa-apa. Gembala sangat support. Gembala siap menghantar saudara. Sebab hidup sampai Tuhan datang itu juga ada aturannya. Jangan ada sebatas mimpi. Jangan sebatas punya. Tuhan datang bawa kemuliaan. Kemuliaan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi standar kriteria yang ditetapkan Tuhan. Sekalipun saudara hidup sampai Tuhan datang, kalau tidak memenuhi kriteria, hidup sampai Tuhan datang ada dua jalur. Jalur masuk antikris atau jalur masuk padang belantara pengungsian, titik. Sekarang lagi aneh, hamba-hamba Tuhan lagi berbicara tentang pengungsian. Tetapi kalau kita fokus kembali bahwa kita harus sadar musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Amin. Jadi jangan happy ketika musim panen. Nanti ketika musim tanam, saudara tidak mau kerja, tidak mau nanam. Musim nabur, tidak mau nabur, pengennya panen roh. Tuh mau kaya ngono. Amin. Happy, mau panen, kok tidak panen. Pikir baik-baik. Adakah saudara menabur? Kadang kalau protes, Tuhan panen kekuatannya sedikit. Ada ayat firman Tuhan, menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi ini kan itu ayat. Sudah disyukuri saja loh, memang dulu taburan kita sedikit kok. Begitu beli diberkati, panennya sekian. Sudah, terima kasih Tuhan. Amin. Ditanya sama istrinya, loh Pak kok begini? Panen kita masa gini, nabur kita juga
Tidak banyak, bro. Kami saja urusan karo Tuhan kok. Apa? Pertentangan. Kita ini siapa? Mari kita belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan dan yakin Tuhan pasti menolong kita. Amin. Di tengah-tengah saudara banyak tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan. Tapi terus terang saya katakan, ketika saudara di tengah-tengah ini ada banyak tokoh-tokoh, tapi ketika diuji oleh Tuhan, kadang masih mikir. Ada yang diuji seperti Elia, ada yang diuji seperti Elisa. Ketika Elisa dipanggil Tuhan, dia relakan semuanya, dia tinggalkan semuanya, fokus kepada panggilannya. Ada yang diuji seperti Abraham, belum diberkati, janji Tuhan itu belum dilimpahkan dalam hidupnya, tetapi Abraham harus menabur, Abraham harus berkorban demi janji yang akan dinyatakan dalam dirinya. Ada yang diuji seperti janda Sarfat, tapi mereka yang ditulis, mereka merasakan ujian dari Tuhan terlampau dasar dan mereka mengerjakan ujian itu. Dan dampak impact dari ujian yang dikerjakan sebatas mana nilainya, mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita belajar yakin Tuhan pasti memberkati. Kita belajar yakin Tuhan melindungi saudara. Sedang Tuhan katakan, dari hal kekhawatiran, sedang burung di udara jadi pelihara Tuhan. Masa orang-orang pilihannya yang punya kerajaan surga tidak dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, musim akan selalu berkah.
kalau kita meresapi, kalau kita menyadari setiap langkah hidup kita sampai saat ini. Mungkinkah saudara masih ada berjalan tegak sampai saat ini tanpa Tuhan? Ketika Tuhan mengajarkan satu pengajaran bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, budi, dan kekuatan. Untuk meraih kerajaan surga. Sama halnya seorang menemukan harta terpendam, dia harus meninggalkan semuanya, menjual semuanya demi fokus kerajaan surga. Tanpa segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, tidak mungkin kita bisa terfokus pada kerajaan surga. Kalau berbicara ibadah, pelayanan, itu hanya sampingan. Kalau hanya saudara longgar, tidak menjadi prioritas utama dalam hidup saudara, ingat, standar saudara belum sampai pada kerajaan surga. Standar saudara masih terlalu ringan. Sebab yang menjadi prioritas dalam hidupmu bukan kerajaan surga. Betapa dasarnya Tuhan berjuang, berkorban demi kemuliaan saudara. Sebenarnya ketika energi saudara dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan saudara fokuskan bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara tidak terlalu banyak menguras energi untuk sesuatu yang ada di dunia. Sebab satu hari di pelataran Tuhan itu lebih berharga daripada ratusan hari, bahkan ribuan hari tanpa Tuhan. Silakan saudara berjuang dengan mengesampingkan Tuhan. Habiskan energimu untuk sesuatu yang ada di dunia, maka saudara akan membentur satu persoalan yang dahsyat sampai saudara habis, tidak bisa bangkit lagi. Akhir zaman sudah semakin nyata, di mana kita tidak bisa lagi bermain-main dengan waktu. Kita tidak lagi bisa bersantai-santai. Masing-masing ada prosesnya. Saya diproses Tuhan, keluarga kami diproses Tuhan, saudara para penatua diproses oleh Tuhan, nikah-nikah saudara diproses oleh Tuhan. Yang Tuhan mau saudara ngerti di balik proses itu kemana. Makanya pemazmur Bani Korah punya pengalaman. Ketika Bani Korah merasakan keringnya hati, ketika Bani Korah merasakan betapa beratnya proses kehidupan, sehingga Bani Korah merasakan betapa sangat sedih, gundah gulana dia rasakan setiap saat. Bani Korah tidak pergi ke tempat lain, tetapi Bani Korah berjuang mendahului banyak orang. Banyak orang, kepadatan manusia yang sedang mencari Tuhan di bumi. Bani Korah tahu itu semua. Ketika Bani Korah dalam kesesakan,
Dia golongan Lewi. Dia golongan pelayan Tuhan, seorang penyanyi. Dia merasakan sentuhan kasih Allah ketika hatinya kering keronta, gundah gulana. Dia berjuang mendahului yang lain untuk datang menghampiri Tuhan. Bukan malah bermalas-malas, bukan malah menyalahkan Tuhan, bukan malah mempersoalkan yang lain. Tetapi Bani Korah sadar, aku berjuang, aku mendahului yang lain, menghampiri tahta. Dia gambarkan seperti rusa merindukan air. Betapa halusnya jiwanya, betapa dahaga jiwanya untuk menghampiri hadirat Tuhan. Jangan saudara terjebak kepada pola pikir yang keras hati, yang keras kepala. Sehingga kita ketika menghadapi kesesakan, gundah gulana, susah, tidak berdaya, justru malah mempersalahkan Tuhan. Justru malah menjauh dari Tuhan. Apa yang akan didapat? Apa yang saudara harapkan? Saudara bertanding dengan Tuhan tidak mungkin menang. Mazmur pasal 42. Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Makanan, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kondisi pemazmur Bani Korah berada dalam situasi hati yang kering. Dikatakan sangat kering, gundah gulana, sangat susah. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dalam kondisi situasi seperti itu masih ada pertanyaan, kapan aku boleh datang melihat Allah? Terbiasa memuliakan Tuhan, Bani Korah itu punya jabatan khusus di bait Allah, khusus penyanyi bait Allah. Makanya ketika saudara dipercaya Tuhan di tengah-tengah pelayanan, saudara ada vokal grup, ada para penyanyi di sini, kerjakan itu dengan baik. Saudara bukan artis yang nyanyi untuk dilihat orang, dibayar orang, tetapi pujian, nyanyian, syukur saudara bagi Tuhan itu tak bisa. Belajarlah setia, sekalipun ada saatnya kondisi saudara seperti Bani Korah, kondisinya sedang tidak baik, hatinya sedang sedih, tetapi Bani Korah tetap datang kepada Tuhan. Dikatakan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Berlomba untuk memuliakan Tuhan, mendahului yang lain untuk menghampiri hadirat Tuhan.
Betapa dasarnya ketika saudara dari hari ke hari sudah bisa mengkhususkan waktu bagi Tuhan gitu. Kalau yang lain 15 menit sudah datang, saudara mendahului yang lain karena hatimu sedang gundah gulana. Saudara sedang perlu dan sangat perlu sekali. Setengah jam sebelumnya saudara sudah hadir sujud di hadapan Tuhan. Maka Timus ke jam 6 stay di sini. Mereka sudah siap melayani Tuhan, mengagungkan. Jangan malah mendahului dalam telat, dalam keterlambatan saling mendahului. Kalau yang itu datang jam 7, maka aku datang setengah 8. Ketika hatimu tersentuh oleh kasihnya Tuhan, saudara mengkhususkan waktu itu memang untuk Tuhan. Saudara tidak akan melihat yang lain mau datang jam berapa, tetapi aku mau memberi waktu yang terbaik dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi dan kekuatanku bagi Tuhan. Bisa-bisa jam 6 saudara langsung penyembahan di sini. Karena saudara merasakan saudara dipercaya Tuhan, dipercaya beban dari Tuhan. Saudara yang tampil di sini melayani di saudara bukan artis, yang tampil bukan karena dibayar, tampil bukan supaya dilihat orang, tetapi saudara punya beban mengalirkan aliran-aliran air hidup bagi banyak orang. Amin. Kesaksian saudara bukan hanya untuk saudara-saudaramu yang di sini. Kesaksian saudara diterima banyak orang di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya Indonesia menyaksikan apa yang saudara kerjakan di tempat ini. Kalau saudara bertindak melangkah hanya biasa-biasa saja, apa yang saudara alirkan? Apa yang saudara sajikan di depan Tuhan? Saudara berlomba memacu diri, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Dalam perjalanan ada sukacita. Mulai dari rumah sudah ada sukacita sorak-sorai. Sepanjang perjalanan ada ucapan syukur, bukan pertengkaran, bukan debat. Coba belajar mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara nanti akan merasakan tuntunan tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat itu membawa saudara dalam kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Amin. Tetapi kalau saudaranya biasa-biasa saja, maka berkahmu juga biasa-biasa saja. Saudara tidak akan pernah merasakan bagaimana karyanya Allah. Tetapi ketika saudara berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan saudara, saudara akan merasakan betapa dasarnya kerajaan surga juga bekerja untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara. Mengapa engkau tertekan di jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Haraplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, nolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, ya, dari gunung Misa, ya, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombang bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Jadi
ketika pemazmur, ketika Bani Korah itu datang dengan ucapan syukur dengan sorak-sorai, dia yakin kasih setianya nyata di siang hari, dan pada malam hari pemazmur juga menyanyikan nyanyian syukur, suatu doa kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Bani Korah dia penyanyi, dia golongan Lewi. Bagaimana golongan Lewi juga punya tanggung jawab, bermazmur bagi Allah, berdoa untuk umat. Demikian juga kita masing-masing pribadi meyakini, dia katakan, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bergantung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tetap dalam situasi apapun kita membangun iman, membangun pengharapan. Dia adalah gunung batu, pertolongan kita, kekuatan kita. Ketika kita menghampiri dia, maka dia jawaban atas setiap permasalahan hidup kita. Kerajaan surga Yerusalem baru menjadi bagian kita, ibarat harta yang terpendam. Tapi itu hanya disediakan, diberikan kepada orang-orang yang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan adalah satu perjuangan yang bukan biasa-biasa, tetapi suatu perjuangan yang gigih, melangkah ke bait Allah, mendahului kepadatan manusia, hingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali naikkan pujian, musim akan selalu berganti.
setiap langkah hidup kami. Kau tahu setiap kondisi kami, dan kami sangat memerlukan uluran tangan Tuhan menuntun kami di dalam situasi kondisi apapun juga. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, demikian juga segenap tubuh jiwa roh kami, kiranya menjadi persembahan yang hidup dengan aktivitas jiwa, dengan segenap hati, akal, budi, dan kekuatan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh aktivitas umat-Mu yang bekerja di kantor pemerintah, kantor perusahaan, yang berdagang, yang beternak, cocok tanam, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Setiap tempat di mana umat-Mu berada, lindungi mereka di dalam kasih Tuhan. Nyatakan situasi kondisi yang penuh kedamaian, penuh kerukunan, penuh sukacita, sehingga apa yang mereka kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan sesaat pelayanan di GBIS, kiranya Tuhan berkati hamba, berkati mereka semua dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian dilimpahkan atas kita semua dengan pancaran kasih di tempat maha tinggi, nyata di dalam pengurapan Roh Kudus yang membawa hidup kita kepada kesempurnaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.